bisa dilihat ya, ini apa? Sejarah Alkitab Indonesia. Terus di sini Lembaga Alkitab Indonesia. Izin host, saya turun kamu aja kalau udah bahas-bahas gitu sampai diam. Kamu Tunggu dulu. Oma, bentar. Saya luruskan dulu biar enggak panas. Goodbye, malas ini enggak kabur. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males. Oke, izin keluar ya. Apalagi gurundanya sudah datang, males. Izin. Takut ada gurunda ya? Izin sebentar ya Gurunda, izin sebentar karena dari tadi saya nggak suka ya, saya di framing sama si botol tadi itu ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini dari Alkitab Sabda ya. Ini webnya sejarah.co/lai. Oke, kita lihat di sini. Ini langsung dari luar kelihatan Sejarah Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Organisasi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Indonesian Bible Society. Oke, berdiri, kita lihat tahunnya jelas. Terus di sini ada Bible ya. Terbitan apa saja kita baca. Ini tadi ada LAI 1952 ya. Terus ada 1954 LAI, terus kemudian ada yang Klinkert. Kemudian ini ya, oke ya. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang dipermasalahkan dia, BIS yang dipermasalahkan ya. Perjanjian Baru BIS edisi pertama diterbitkan dan diberi judul Kabar Baik untuk masa kini. Kemudian ada lagi edisi yang kedua ya, 1978 edisi kedua dari Perjanjian Baru BIS atau Kabar Baik untuk masa kini dikeluarkan. Cukup ya. Kalau mau lihat lagi yang versi-versi lainnya bisa dibuka sendiri, websitenya jelas ya, sejarah.co/lai. Ya, makanya di sini saat saya tadi sudah disclaimer di awal, bukan saya yang menjawab, tapi Bible Anda sendiri yang menjawab bahwa Bible terbitan LAI BIS 1985 dengan jelas menyatakan apa? Nih ya, saya bacakan. Tetapi Kristus membebaskan diri kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk. Saya besarkan lagi ya. Dengan membiarkan dirinya terkutuk. Nah, jadi di sini yang mengatakan diri Yesus itu terkutuk bukan jawaban saya, bukan jawaban Unirifa, dan bukan jawaban si nenek Otentolol tadi, tapi dari Bible sendiri. Bible LAI BIS 1985 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus yang terkutuk. Selesai ya. Silakan saya kembalikan ke Gurunda dengan ke host, silakan. Baik, Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka itu menyangkal isi kitabnya sendiri yang tertulis di dalam Bible, Gurunda. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Oh ya, sorry, saya mengganggu nggak ini? Enggak, Gurunda, enggak, aman. Saya turun lagi. Suara saya gimana? Enggak, aman. Aman. Nah, tadi di bawah aku bilang aku di bawah aja. Teman-teman bilang naik. Nah, lari lah orang itu. Gimana dong? Udah bagus pun tadi disuruh naik, didorong lagi naiknya. Ada pula yang narik dari atas. Gimana dong? Jadi gini teman-teman, susah bagi saudara Kristen untuk lari dari kenyataan bahwa Yesus itu disalib. Maksudnya sembahan mereka itu disalib dengan jalan menjadi kutuk. Susah. Mau dia pelintir seperti apapun tidak bisa. Ini datanya ya. 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan kepada Yesus. Jadi memang dia menjadi kutuk memang. Roma 5 nomor 8, Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Jadi memang Yesus itu harus dengan jalan kutuk. Roma 5 nomor 6, Yesus mati untuk orang-orang durhaka. Jadi dosa-dosa orang durhaka, seperti membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, dosa-dosa durhaka mereka itu ditanggung Yesus. Makanya dia menjadi kutuk. 1 Korintus 15 nomor 3. Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Gak bisa tidak. Jadi seluruh dosa, seluruh durhaka mereka itu ditanggungkan kepada Yesus.
1 Petrus 2 nomor 24, Yesus telah memikul dosa Kristen. 1 Petrus 3:18, Yesus telah mati untuk segala dosa Kristen. Coba kira-kira berapa dosa orang Kristen di muka bumi ini? Dosa apa saja yang mereka lakukan? Dilimpahkan semua ke Yesus. Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Menjadi kutuk. Nah, apakah ini Yesus anak Maria? Apakah ini Yesus sang Mesias? Bukan. Ini yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Apakah yang menanggung dosa-dosa mereka ini adalah anak Maria atau Yesus lain? Dan apakah kemudian yang diceritakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu adalah Yesus anak Maria atau Yesus lain? Karena Paulus mengatakan di Galatia 3 kan ya. Sementara Galatia 1 nomor 11 kata Paulus, aku menerima Injil itu bukan dari manusia, tapi dari pernyataan yang bernama Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti Paulus menerima pengajaran Galatia 3 nomor 13, kemudian Roma 5, 2 Korintus, Galatia 3, 1 Korintus 15, termasuk Petrus, itu bukan diterimanya dari anak Maria, tapi diterimanya dari sosok yang mengaku Yesus. Nah, jadi kita jangan terjebak di situ. Seakan-akan yang nebus dosa mereka itu adalah anak Maria. Bukan anak Maria yang digantung terkutuk, itu bukan anak Maria. Yang digantung terkutuk itu adalah orang terkutuk yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai tambahan saja, nanti kalau misalnya masih ada orang Kristen yang penasaran, yang mereka sembah ini, yang menanggung dosa mereka ini siapa, nanti tanya aja langsung pada mereka. Silakan. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ya. Tadi ada antri di bawah banyak banget ya. Ada 5 orang Kristen. Silakan naik lagi sekarang. Ya. Saya nyimak aja ya, silakan teman-teman. Saya nyimak, nanti kalau sudah misalnya sudah udah capek kasih pemahaman, tak paham-paham juga, baru saya ini. Siap. Silakan. Ini OCR Bopeng. Selamat malam. Assalamualaikum. OR. Oh, dua-duanya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu noise bang. Noise. Bawa aja bang. Ya siap. Noise banget tuh. Turunin aja bang siap. Ya, siap nih. Di bawah. Nyimak ya. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen ada 2 slot. Silakan naik teman-teman Kristen. Oma kenapa kabur? Takut ya Oma ya? Kabur lah dia, takut lah. Ada Bang Zuma, terus data LAI dibuka, ya kabur lah dia, serak lah dia di bawah. Oke, saya naikin satu-satu ya. Ya, Bang Dwi Hartono, selamat malam. Dwi Hartono, selamat malam. Selamat malam. Nah, dari Kristen ya Bang? Selamat malam. Ya, suaranya feedback Bang. Sinyal Abang itu kurang bagus Bang. Ya, selamat malam. Ya, malam Bang. Dari Saya Kristen ya cuma Bang? mau meluruskan. Abang dari Kristen. Bentar Bang, Abang dari Kristen. Iya, dari Kristen. Silakan Abang luruskan. Meluruskan. Kalian pada sekolah apa enggak sebenarnya kalian itu? Saya mau nanya, kalian pada sekolah apa enggak? Yesus aja nggak sekolah. Udah tua gini nggak sekolah lagi. Saya mau nanya, kalian pada sekolah enggak? Masa kalian bodoh Dijawab sekali? aja enggak ada yang sekolah ya. Silakan. Kenapa?
ngartikan ayat seperti aja, itu aja. Kalian itu bodoh sekali, nggak tahu apa artinya ayat itu. Apa artinya? Coba Anda yang pinter, coba artikan. Itu arti ayat itu bukannya Yesus yang terkutuk. Itu artinya orang lain yang terkutuk, bukannya Yesus yang terkutuk. Dari ayat itu. Kenapa kalian bodoh sekali bacanya itu? Jangan curhat lah, kalau kau bodoh kita tahu, jangan curhat kau di sini. Yesus itu orang nggak? Bro, itu Yesus itu orang nggak? Loh, Yesus itu orang memang Yesus orang itu manusia. Udah cukup diam situ, diam di pojok. Dengar dulu. Kan orang udah diam dulu. Iya, dengar dulu. Anda udah Kalian dijawab itu orang. bodoh, nggak tahu ngartikan ayat itu. Tertulis di situ, Bodoh sekali kalian terkutuklah ramai. orang yang digantung di tiang salib. Yesus orang nggak yang digantung? Jawab. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tadi Anda menjawab Yesus orang. Berarti Yesus terkutuk. Katanya sekolah tinggi-tinggi. Jangan-jangan dia sekolahnya di atas pohon nih. Bingkem lagi, lanjut, saya mau makan. Ya, dibuka mute-nya Bang Dwi, silakan marah-marah lagi. Saya senang kalau dengar Kristen marah-marah. Marah-marah terus dia Gurunda dari tadi. Kesurupan dia. Bahkan Sejo, Yesus terkutuk, kesurupan dia. Sejo, selamat malam Sejo. Katanya Yesus tidak terkutuk. Jadi yang menjadi kutuk itu siapa, Bang? Ya, Bang Sejo Kristen kan? Yang digantung di pohon itu siapa? Kan itu yang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Ya, silakan dijawab Bang Sejo. Aku boleh tanya enggak? Boleh, silakan. Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Oke, begini. Pertanyaan saya begini. Bertanya. Jawab dulu Bang. Itu jawab dulu Bang Sejo. Itu bukan Yesus yang terkutuk, itu orang-orang lain yang terkutuk, bukan tidak Yesus. bisa dong. Arti dari ayat itu. Tidak bisa Di dong. ayat terdengar kalian itu tidak tahu arti kata itu, bodoh jujur kalian. Loh, Bodoh, yang benar menjadi kalian itu. yang menjadi kutuk di situ siapa, Bang? Yang menjadi kutuk di situ siapa? Iya, yang menjadi kutuk itu manusia lain, bodoh. Loh, kenapa manusia lain yang menjadi kutuk sementara yang digantung di situ Yesus? Gimana ceritanya nih? Yesus memang yang digantung, tapi apa menggantikan dosa-dosa kalian? Bodoh Nah, sekali. Kalian justru itu, saudara. Ketika dosa-dosa kalian itu diambil alih oleh Justru Yesus, ketika dosa kalian diambil alih oleh Yesus, maka yang berdosa saat itu adalah Yesus. Ketika Anda punya utang di pegadaian, dialihkan kemudian tanggungannya kepada Yesus, maka yang berutang di pegadaian adalah Yesus. Kok aneh kau itu? Oke, begini Bang Juma begini ya. Iya, gimana? Yesus mati terkutuk menembus dosa umat manusia. Itu Ya. sudah jelas di dalam Galatia 3:13 sudah tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, berarti yang terkutuk siapa? Terkutuk karena kita sebab ada tertulis, ya sudahlah. Apa Berarti lagi? yang terkutuk di situ siapa? Yang terkutuk di situ siapa, Bang? Ya sudah jawab. Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Iya, Oke, berarti yang terkutuk di situ Yesus kan? Benar dong, Yesus yang terkutuk. Benar nggak? Bahwa Bang Juma, Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa umat manusia. Iya, yang terkutuk di situ siapa? Ya, jelas dalam Galatia 3 ayat 14 sudah. Yang Apa terkutuk lagi? di situ siapa? Cuma yang terkutuk udah memelintirkan ayat. Cuma yang terkutuk. Justru kamu yang memelintir. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ?
Di sini Abang Juma, di sini Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, siapa yang Sudah mati jelas. terkutuk di situ? Siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa? Loh, kok malu jawabnya? Gimana sih? Kita sudah Jujur, jelasin. jujur Sudah aja lah, jelasin. jujur aja lah, jujur aja lah, jujur aja, nggak usah malu-malu. Yang terkutuk digantung di pohon itu siapa? Itu untuk menggantikan Saya yang tidak terkutuk. tanya untuk siapa. Yang saya tanya yang mati Untuk terkutuk. Suma, itu Suma terkutuk Saya memelintirkan tidak tanya ayat. siapa. Yang saya tanya yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu ayat itu menerangkan bukannya Yesus yang terkutuk. Lalu Artinya bodoh. siapa yang terkutuk di situ Bebal kalau bukan sekali Yesus? kalian, memang bebal benar kalian. Siapa yang terkutuk di situ kalau bukan Yesus? Siapa? Memang bebal sekali kalian tidak tahu arti kata-kata itu. Bebal. Saya tanya yang terkutuk di situ siapa? Kalau yang menanggung dosamu bom-bom, maka yang terkutuk di situ bom-bom. Kalau yang menanggung dosamu adalah si CP, maka yang digantung terkutuk di situ CP. Kalau yang menanggung dosamu itu Iya, adalah Agatha, memang maka yang tulisannya digantung di situ siapa? Itu, tapi artinya bukan Yesus yang terkutuk. Kenapa bukan Yesus? Kan dia yang menanggung dosamu. Kenapa turunkan teman saya? Kenapa? Kan yang menanggung dosamu Yesus. Enggak, dia turun sendiri. Berarti dia yang terkutuk. Gimana dong? Teman saya sekarang- sudah jelas. Apa yang cuma tidak menerima? Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menanti. Kok jadi kita yang terkutuk, Bung? Bung? Kok jadi kita? Kok jadi kita yang terkutuk? Kenapa dari sudah otak? menebus kita dari kutukan Kenapa itu. otakmu mengatakan kita, Dia memberikan saudara? dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan Kenapa kita? menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Aduh, Bang Juma. Hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Kamu Bani Israel? Kamu Bani Israel? Hukum Taurat untuk Bani Israel. Yesus Boleh tanya nggak, mati untuk Bisa nggak? Aku bertanya nggak? Bisa nggak? Enggak, selesaikan ini dulu. Ngapain kau bertanya? Kalau agamamu sendiri kan nggak beres. Aku baru ketemu Bang Juma. Tiap hari aku lihat di live TikTok. Ya, dan berarti YouTube kau sudah ada. tahu kapasitas saya. Berarti kau sudah tahu kapasitas Oke. saya. Berarti kau sudah tahu. Iya, Nah, maksudnya sekarang hukum Taurat itu untuk siapa? Aduh. Hukum Taurat Ya, itu aku untuk mau siapa? tanya, Bang Juma. Hukum Taurat itu untuk siapa? Itu aja nggak bisa jawab. Malu kan kau? Hukum Saya Taurat tadi itu sudah untuk jawab, siapa? Bang. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab dari tadi, Bang Ya udah, Juma. kamu ke gereja seperti biasa, turunkan celana pendeta, celop, isap jarimu. Hukum tadi kan saya sudah bilang, hukum Taurat itu ditunjukkan untuk umat Kepada? manusia termasuk bangsa Israel. orang Dasar Yahudi dan biadab umat untuk umat Kristiani. manusia, Sama untuk umat aja. manusia. Dasar Paulus, pengikut Paulus, iblis, penyesat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Udah turunkan ini. Host, diturunin. Oke, aku boleh tanya nggak, Bang Juma? Diturunkan. Otak aku rusak, tidak- turun. Kau ke gereja, jilat anus pendeta biar kau waras. Jangan kau ke sini. Di sini hanya untuk orang waras. Meskipun Oten yang masih bisa waras, kita aja diskusi. Kalau sudah permanen kayak yang tadi itu nggak usah. Juma, Udah, aku bisa udah. jawab nggak pertanyaan Iya. kamu, Juma? Iya, silakan. Oke. Pakai data ya, sobat si. Ya, Si Bosi. hukum Taurat Tadi kan itu Bang- untuk Tadi siapa? kan Bang Juma bilang begini. Kalau kamu punya utang di Pegadaian, terus Yesus yang bayar, berarti Yesus yang punya utang dong. Ya nggak begitu dong, Bang. Lalu? Contoh Bang Juma, yang katanya developer, Ya, katakanlah abang pinjam di bank miliaran. ya. Iya kan? Terus kalau ada sahabat Anda yang bisa membayarkan utang, apakah dia punya utang juga di bank itu dengan jumlah miliaran itu? Ya kan dia yang nanggung. Katanya dia yang tanggung. Katanya dia yang sanggup menanggung. Iya, saya nanggung. berat- Saya Oke. yang dia yang punya utang.
Tapi saya membayarkan utang dia. Apakah saya punya utang? Nah, sekarang kalau ada kemudian Enggak, jawab dulu. persetujuan, Apakah sabar saya punya utang? sabar dulu. Anda mengambil perumpamaan seperti itu, oke? Sekarang Apakah yang saya punya utang? Apakah sekarang saya punya utang? sabar dulu. Sekarang yang menentukan Saya utang itu menjamin. siapa? Nah, udah kau ke pendeta juga kalau begitu. Kau tidak bisa diskusi. Seperti biasa ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu biar kau sehat. Sederhana, analogi kayak begitu itu mah sederhana. Yang membuat dosa itu Tuhan, yang membuat piutang itu adalah pegadaian. Ketika kemudian itu harus terjadi, maka pegadaian harus mengasesekan bahwa utangmu dilimpahkan kepada yang lain. Katanya Yesus datang untuk menembus dosa. Berarti Tuhannya sudah pada tahu. Tuhan kalian yang tiga itu sudah pada tahu bahwa ini utang manusia akan ditanggungkan oleh siapa? Oleh Yesus. Berarti pegadaian sudah tahu bahwa utangnya si Abang Suma itu akan dialihkan kepada si Bom-Bom. Maka pegadaian menagih kepada siapa? Menagih kepada Bom-Bom. Gitu logikanya. Ucluk. Pakai logika nggak pakai otak. Dosamu, utangmu sudah ditanggungkan kepada orang lain. Berarti yang berutang siapa? Ya orang yang sudah menanggungkan itu, yang mengatakan aku yang akan menanggung semuanya. Berarti kamu yang tanggung dosa-dosa itu, kamu yang menanggung utang itu. Itu aja kok repot. Analogi. Jadi kalau gitu Bang Juma, Yesus membawa dosa dong. Ya iya emang. Memang, makanya saya katakan yang mereka tanggungkan ini, dosa-dosa yang mereka tanggungkan ke oknum ini oknum siapa? Siapa yang menanggung dosa mereka ini? Siapa? Pernah nggak Yesus mengatakan, aku akan menanggung semua dosamu? Nggak ada. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa? Bertobatlah, 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 bertobatlah. Malah Yesus berkata apa kepada orang yang disalib, menyalib dia? Oknum ini loh ya. Apa yang dikatakan? Bapak, ampuni segala dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jelas kok. Ma, kamu pernah bayar utang nggak? Nah, mana pengakuan Yesus bahwa aku menanggung dosa-dosa mereka? Mana? Ada nggak? Kamu Nggak pernah ada. bayar utang belum? Atau kamu nggak pernah bayar utang? Jangan Makanya nyindir kamu nggak utang tahu. kamu. Beda bayar utang, dengerin, beda bayar utang sama dibayarkan. Jangan cerita dengerin. utang kau Kamu ya. tidak tahu. Terima kasih. Kamu bahas-bahas utang lagi kamu ya. Yang kau bahas-bahas utang. Gak bagus Beda. itu. Dia nggak bisa Bulan Desember membedakan ini soalnya. Bang Juma, dia nggak bisa membedakan bayar utang sendiri atau dibayarkan. Dia nggak bisa bedakan. Ya inilah saudara-saudara kita Kristen. Jujur aja napa? Bahwa yang menanggung dosa kami itu di atas tiang salib itu adalah tumbal Romawi untuk dosa-dosa kami. Yesus anak kamu Maria tidak itu. tahu terima Bung, kasih kalau utang kamu dibayar sama orang. Bung, di mana Bang, dalilnya? Bung, di mana? Ya udah ke Orang gereja, bayar colok pantat utang. pendeta, seperti biasa, colok pantat Kenapa saya diturunkan? pendeta. Gitu. Jadi kalau Anda Kenapa tidak punya diturunkan, otak, Bos? tidak punya akal, tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan kami di sini, jangan ke sini dong. Jangan ke sini. Jangan ke sini kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Dengar. Al-Quran saya mengatakan dengan sangat rinci, asal kamu tahu. Apa kata kitab suci saya? Orang yang disalibkan itu. Dengar dulu. Kalau kau bisa diskusi, kau di sini. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau ke gereja makan babi sana. Biar tabik kayak babi. Paham? Bagus. Bang Juma, Iya kawan. Bisa diskusi sehat nggak? oke, kita diskusi Oke. Bang. Ya, Al-Quran saya mengatakan, dengar dulu. Al-Quran saya mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu, Al-Quran mengatakan ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang disalib itu adalah pendosa, pendurhaka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kitabnya Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Ulangan 21, nomor 22, 23. Disalib itu adalah orang yang terkutuk disebabkan karena mereka melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang sama. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, Kristen menjadikan dosanya dihapuskan dengan manusia terkutuk. Itu dari mana ilmunya?
Macet. Jawab Bang Darli. Mati. Bertanya Bahaya. ke siapa? Ke Anda, masa bertanya ke Yesus? Wah, Yesus gak ikut debat. Mau bertanya ke Bang Suma nih, tapi tidak apa-apa Bang Suma. Mati meja. Untuk menjawab bahwa Yesus itu sudah menebus dosa umat manusia. Yang ngajarin siapa bang? Ya ngajari dari kita sendiri sudah belajar dari kitab kami. Kami meyakini Iya, bahwa yang ngajarin di kitab Anda itu kan ada beberapa narasumber, kan ya, ada Yesus, ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, ada juga orang yang tidak dikenal seperti penulis Ibrani, kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah sekarang yang mengatakan bahwa dosa-dosa Kristen ini dihapuskan dengan mengorbankan orang yang terkutuk di atas pohon, itu ilmu dari mana? Agama mana? Nabi mana? Tuhan yang mana yang mengajarkan itu? Tuhannya Yahudi kah? Mana dalilnya? ketika Yesus di atas kayu salib itu kan dia Iya. Ya, ambil nama aja ya. darahnya itu menebus dosa umat manusia. Itu Bang Suma. Kata siapa? Kata siapa bang? Kata siapa darah Yesus menebus dosa manusia? Kata siapa bang? Sehingga kita umat Kristen itu mempercayakan hal itu. Bang Zuma sampaikan Bakti Meja. bahwasannya pohon-pohon segala macam itu saya pikir itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu pohon. Hei, kata salib itu hanya dalam Al-Quran. Di dalam original teksnya itu ksulon. Ksulon dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia ksulon itu adalah pohon. Pohon paman, pohon, pohon. Jangan kau ikuti Al-Quran. Tidak ada kata salib. Oke, Ada ksulon. Ksulon itu artinya pohon. Oke, Bang Juma. Kita di situ stop dulu. Saya masih berlanjut dengan pertanyaan saya kemarin yang mana tidak dilanjutkan. Pertanyaan yang mana, Pak? Pertanyaannya kayak gini, Bang. Kemarin Bang Juma menyampaikan bahwa mujizat dari Muhammad itu kan dari Jamzat dan juga peninggalan apalagi masjid. Nah, kalau kami dari Kristen itu kan mujizat yang Tuhan memberikan kepada kami umat manusia, yang umat Kristen khususnya itu yang paham dalam Alkitab itu kan Yesus terangkat ke surga dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, salah satu yang dari Muhammad itu Bang Suma tolong penjelasan saja supaya saya tahu. Itu saja saya tahu, selesai. Saya minta turun. Teman-teman, maksudnya apa? Saudara kita ini maksudnya apa? Mujizat dari Nabi Muhammad gitu loh. Mujizat dari Nabi Muhammad itu yang ada hari ini itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah mujizat Rasulullah, di mana isi Al-Quran menceritakan salah satunya tipikal kalian orang-orang kafir yang bebal. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kata Al-Quran, orang Kristen itu hatinya buta, kupingnya tuli, tidak bisa kemudian mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran yang ada. Ketika Al-Quran diwahyukan, ketika Al-Quran sudah menumpahkan semua kebenaran yang ada di dalamnya, kalian buta, nggak bisa melihat itu. Nah, inilah hebatnya mujizat Rasulullah. Seperti itu, saudara. Nah, satu-satunya mujizat yang masih bisa dinikmati oleh manusia hari ini dari Nabi itu cuma Al-Quran. Mujizat Musa mana? Mujizat Yesus mana? Nggak ada lagi. Satu-satunya tertinggal mujizat hanya Al-Quran. Dan itu adalah kebanggaan kami umat Islam. Sekarang mujizat yang diberikan Yesus kepada kalian itu apa? Ada? Macet. Ada mujizat dari Yesus. Kalau mujizat dari Nabi Yesua itu tidak mungkin. Kalian bukan umatnya. Nah, makhluk Yesus ini, makhluk Yesus yang mengaku Yesus yang datang di Pulau Patmos ini, apa mujizat yang diberikan kepada kalian? Kalian harus bisa jawab.
Apa itu? Mengusir setan. Apalagi? Apalagi? Apalagi mengusir setan? Apalagi bernubuat? Apalagi? Membangkitkan orang mati. Ngobatin orang. Apalagi? Bangkitkan orang mati. Itu belum pernah kulihat. Nah sekarang pertanyaannya, mujizat-mujizat yang dilakoni oleh gereja membangkitkan apa, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla, itu dari Yesus. Aduh, Gurunda kena report. Gurunda kena report ya teman-teman. Di tab-tab layar ya teman-teman, biar komalnya kuat, di tab-tab layar. Di gaspol. Ini Keijo sama Yota, Muslim apa Kristen? Bentar. Keijo, Yota, Muslim apa Kristen? Keijo, Yota, Muslim apa Kristen? Keijo, Yota, Muslim. Muslim, baik. Ada yang mau disampaikan Bang? Sambil nunggu Bang Juma. Ada yang mau disampaikan Bang? Teman-teman, kalau ada Gurunda di bawah diangkat ya, teman-teman moderator. Aku cek juga ini belum ada. Ya. Yang Kristen silakan naik lagi yang Kristen. Dibantu tab layar ya teman-teman ya. Bang Darli silakan dilanjut dulu sama Uti Natali. Saya tunggu aja Bang Zuma. Kalau connect gimana? Lagi cari akun. Saya bisa nunggu ya Bang? Bisa, tunggu aja Bang, santai aja kalau kita Bang. Yang penting Abang sopan di sini, yang penting Abang gak menghujat di sini, aman Bang. Kang, saya juga turun bentar naik lagi ya, nggak ada mic-nya loh, susah. Ya, bentar ya. Mic-nya itu ada di foto kali. Silakan Ustaz Alif. Ribet kali mau bukanya. Iya, nggak apa-apa. Ada di foto, emang TikTok sekarang kayak gini kali. Oh, turun, gitu. tapi turun naik lagi nanti muncul dia. Aku tadi juga gitu, terus turun naik lagi muncul. Oh, gitu. Ya, turun Oke. naik lagi Ustaz Alif ya. Ya, iya itu maksudnya. Oke, bentar ya. Ya. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan tertib ya, jangan ada hujatan, silakan naik ya, silakan minta permintaan naik. Gurunda kena tombak ya Gurunda? Iya betul. Ini mic-nya nggak bisa ditutup ya? Bisa ditutup. Nggak bisa, nggak muncul mic-nya di sini. Oh gitu. Ini nggak tahu nih, ada ini TikTok kayak gini sekarang nih, parah. Harus di mute di host ya. Turun naik Turun lagi. dulu, nanti dia turun dulu naik lagi Gurunda. Nanti dia muncul. Nah, ini Ustaz Alif nih udah naik, coba kita tanya. Mic-nya udah ketemu Ustaz. Di sini juga sama. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Kasihan. Aku Sama tadi turun aja. naik lagi muncul. Tidak, Bang. Tapi tadi turun perangkatnya di apa kok perangkatnya? Aplikasinya di close tadi Ustaz. Aplikasinya di close dulu, terus buka lagi aplikasinya baru minta permintaan lagi. Sampai bawa ke counter malah ini. Widih, Ditukar. bawa ke kantor. Jauh banget perjalanannya Ustaz. Minta mic baru kayaknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Oh, oten nih, waalaikum. Oten. Selamat malam. Ya, malam. Mbak Natali, kabarnya masih cantik kah? Oh ya iyalah, jelas. Bang Ali, Bang Kian Santa, semuanya.
Gurunda ada di bawah nggak ya? Di Jambak aja. Putri Nora. Ini Pak Habu, Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Muslim, Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya di bawah aja, Bang ya. Oke, siap. Mantap. Oke. Ya. Makasih. Assalamualaikum, Bang. Ya. Sabar ya, Bang Darli. Iya Bang. Loh, kok hitam? Oh, ada. Nggak ada mic-nya, nggak bisa ketutup mic-nya, nggak bisa. Udah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting urusan rumah tangga kita jangan dibocorin kemana-mana ye. Iya, Paman. Gitu dong. Oke, kembali saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, satu-satunya agama yang aneh di atas muka bumi ini yang mengaminkan dan bergembira ria dengan sembahan mereka yang mati dan mereka aminkan Tuhan mereka itu mati dalam keadaan terkutuk, yaitu agama saudara kita Kristen. Mungkin boleh kita minta kepada mereka untuk Suara. Suaranya hilang ya? Kok nggak ada suara? Iya, nggak ada suara. Sinyal kali Gurunda. Itu. Suaranya barusan hilang Gurunda. Itu aja sih. Saya hanya minta kenapa bisa ada agama Tuhannya terkutuk. Itu aja sih. Ada nggak yang bisa menjelaskan kepada saya? Aku masih penasaran. Kok bisa ada agama Tuhannya terkutuk gitu loh? Bukankah Tuhan itu maha suci? Tuhannya Yahudi maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya umat Islam subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen terkutuk. Ini aneh ini aneh. Maka kita minta penjelasan dari saudara-saudara kita Kristen. Kok bisa sembahan kalian terkutuk, Paman? Jawabannya? Macet. Suara saya terputus lagi? Bukan, otennya yang macet, Bang. Oh, macet. Oh iya, otennya macet. Nggak ada yang bisa jawab. Jawab kah? Dipersilakan dong. Nah, silakan dijawab. Kenapa? Oh, iya. Kenapa agama Kristen itu Tuhannya terkutuk? Itu kenapa, Bang? Ya, dia terkutuk. Jangan menghujat ya, Iwan jangan menghujat. Kupijak lehermu kalau menghujat ya. Saya tidak menghujat. Ya, silakan Bang. Kenapa Tuhan kalian itu terkutuk? Tidak terkutuk. Di salib itu ada pertukaran, Abang. Pertukaran dosa kita semua ditimpakan kepadanya. Iya. Sama seorang imam dan zaman perjanjian lama itu harus dengar. Orang Yahudi ketika berdosa karena dia terkutuk, mereka menghapuskan kutuk dosa mereka itu dengan bertaubat, berkurban hewan. Begitu juga umat Islam ketika mereka berdosa, maka solusinya adalah bertaubat. Tapi Kristen aneh. Dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diberikan kepada Tuhannya yang berupa manusia. Lalu kemudian Tuhannya ini karena dosa-dosa Kristen, akibatnya apa? Tuhannya menjadi terkutuk di atas pohon. Pertanyaan saya, ini agama Anda asal usulnya dari mana? Kok bisa kayak aneh kayak gitu? Bang, itu kan Taurat segala ketentuan yang sudah berlalu. Tanpa pengorbanan Isa atau Yesus, keselamatan itu nggak nyata buat semua orang, semua bangsa. Maksudnya gimana nih? Karena Isa lah penggenapan itu terjadi. Penggenapan apa, Bang? Penggenapan hukum Taurat itu digenapi. Hukum Taurat itu, dengar. Nih tak ajarin satu ilmu. Hukum Taurat itu berakhir pada masa Yohanes Pembaptis. Baca Lukas 16 nomor 16. Enggak sampai ke Yesus. Enggak sampai ke Yesus. Coba baca Lukas 16 nomor 16. Sampai ke Yesus enggak? Tapi belum digenapi. Berakhir berarti udah selesai. Sudah close.
Tidak ada lagi. Aku datang Nggak ada lagi. bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Dengar. Yesus, Anda katakan menggenapi hukum Taurat. Tapi kitab saudara mengatakan dalam Lukas bahwasanya hukum Taurat, kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi itu berakhir pada masa Yohanes. Berarti nggak sampai ke Yesus. Iya, tapi segala ketentuannya itu belum digenapi. Lah, digenapinya itu siapa yang mau menggenapi, Bung? Terjadinya dengan matinya di kayu salib, Bang. Siapa yang mau menggenapi sementara hukum Taurat? Kitab Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes. Kok aneh ya? Kok Anda ngarang-ngarang cerita ya? Kok Anda ngarang-ngarang cerita? Kitab Anda sendiri yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Berlaku sampai kapan? 5:17. Bung, berlaku sampai kapan hukum Taurat itu? 5:17 sama kayak Al-Maidan 46. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai mana? Sampai Yesus atau sampai Yohanes? Sampai Yohanes. Nah, sampai Yohanes. Udah selesai. Itu mati meja. Terjadi ketika disalibkan. Gimana Tanpa ceritanya ada orang ini? kewajiban, Bang. Nggak ada kata Muslim berserah diri. Mulai ngaco dari kemana-mana. Kan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Entah kemana-mana perginya ini si Balesu. Bang, jangan ngarang-ngarang cerita. Ngapain kau bawa-bawa lagi nabiku? Ngapain lagi kau bawa-bawa nabiku? Ngapain kau bawa-bawa nabiku? Ngapain? Apa hubungannya dengan kitab Taurat kan dengan Rasul, kitab para nabi? Muhammad kan Rasul. Apa hubungannya? Jangan kau ngarang bebas. Tak ada hubungannya antara nabiku dengan agamamu, nggak ada hubungannya. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau pamer gilamu di sini. Jangan kau bawa gilamu di sini. Jangan kau bawa. Orang Kristen itu tak usah naik mau dijelaskan. Izin saya turunkan ya. Saya turunkan aja si Iwan nih, enggak. Apa Yota apa? Ke sini, Tuhanmu yang datang kepada Paulus, kau suruh datang ke sini. Jangan kalian. Tuhanmu yang kau suruh ke sini, yang datang itu loh. Akulah Yesus, sang bintang timur. Suruh ke sini. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, suruh dia datang ke sini. Apakah engkau adalah anak Maria? Tidak mungkin, karena anak Maria adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Paham? Jadi Anda harus membedakan antara Yeshua HaMashiach dengan Yesus Kristus. Bedakan itu. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Nabi Yeshua dan juga Yesus Kristus yang datang kepada penulis di Pulau Patmos dan datang kepada Paulus. Harus engkau bedakan itu. Ya, Darli, silakan bertanya lagi tentang mukjizat tadi, Darli. Oke, baik Bang. Jadi bahasan kita udah tutup ya. Kita lari ke mukjizat. Ya, baik. Saya masih ini Bang. Saya masih bayangan saya ke mukjizat itu sepertinya kan begini Bang. Mukjizat itu kan sesuatu yang memang benar-benar secara akal pikir manusia itu memang tidak bisa sampai. Gitu kan Bang Juma. Nah, mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Ya benar Bang. Maksud saya mukjizat itu kan kalau dari segi manusia, pola pikir manusia itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kan begitu kan Bang? Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya tergantung mukjizatnya apa Bang. Tergantung mukjizatnya apa. Kalau seseorang sudah diberikan mukjizat dari Allah, dari Tuhan, maka orang itu akan mampu melakukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi kewenangannya, untuk diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Kalau saya simpulkan Al-Quran ini, Al-Quran itu mukjizatnya adalah menantang semua ilmuwan di atas muka bumi ini untuk menandingi Al-Quran.
Dan tidak akan pernah Anda bisa temukan ilmuwan yang sehebat apapun bisa menandingi Quran. Artinya, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sampai hari ini itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia atau apapun itu. Kan begitu, Bang. Salah satu buktinya dari Nabi Muhammad itu apa, Bang? Yang Al-Quranul Karim. Al-Quran aja dulu. Lumpuhkan Al-Quran itu kalau kamu sanggup. Itu aja dulu. Al-Quran menantang semua. Wahai manusia, panggillah setan-setan bantu untuk kamu menjatuhkan Al-Quran. Semisal Al-Quran bisa kau buat, silahkan kau buat. Ada nggak? 1400 tahun silam Al-Quran itu tidak pernah bisa ada yang mengalahkan. Coba. Kalau Bible, bukunya Bang Handi juga kurasa bisa. Tentang Sutarman nih. Bahkan Lugat Tambunan, kalau semua yang disampaikan buku Lugat Tambunan itu kamu tuliskan, maka kurasa itu sama, mirip-mirip dengan buku Wahyu. Kalau ucapan-ucapan Lugat Tambunan ketika dia beraksi di komal-komal kamu catat semuanya, ucapan-ucapannya itu mirip-mirip dengan buku Wahyu. Jadi Lugat Tambunan itu hebat itu, Lugat Tambunan, karena dia bisa membuat penglihatannya dia mirip-mirip penglihatan penulis kitab Anda. Lugat Tambunan ngaku melihat malaikat, melihat iblis, melihat surga, melihat neraka. Apa bedanya dengan penulis kitab Wahyu? Dari mana? Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Lugat Tambunan itu bukan Yesus yang datang kepada Pulau Patmos? Ayo, sama-sama mengaku. Yang di Pulau Patmos mengaku didatangi sosok bernama Yesus, Lugat Tambunan juga mengaku didatangi oleh sosok bernama Yesus. Sama-samanya rambutnya putih. Bahkan Lugat Tambunan pun mengatakan aku juga melihat tato di pahanya. Samanya. Apa bedanya coba? Kenapa itu? Kenapa itu? Lagi jualan bakso itu? Mulai tantrum deh. Tak usah pun bertanya kau Juma, nanti dijelaskan pun nggak paham kau, karena kan beda Alkitab kita. Tidak ada kapasitas, Anda untuk menjelaskan. Paham si Juma ini. Ya karena tidak ada beda kapasitas keyakinan. Anda untuk menjelaskan. Tak usah pun mau dijelaskan. Oke, Bang Juma. Kan gitu. Anda mau Bang Zuma suaranya putus-putus, Bang Zuma. Izin, Bang. Iya Dinda. Waktu Al-Quran itu yang menulis itu siapa ya, Bang? Sahabat Rasulullah, sahabat beliau yang menuliskan Al-Quran. Bukan beliau yang menuliskan selayaknya Paulus yang menulis sendiri. Rasulullah bukan beliau yang menulis Al-Quran. Bukti bahwa itu bukan karangannya. Sahabat yang menulis. Yes, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Huzu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya. Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, kemungkinan beliau yang nulis. Dan kalau kemungkinan dia menulis, maka di situ ada indikasi kecurigaan kita. Ini karangan beliau, dia yang nulis sendiri. Faktanya kagak. Yang nulis adalah orang lain. Lalu kemudian Al-Quran itu mengatakan apa? Kulla ini tama'at. Insan wal jin. Manusia dan juga jin. Gurunda izin sinyalnya kayaknya Gurunda bermasalah, putus nyambung gitu suaranya. Gitu ya? Iya, Bu Natali gitu ya, kedengarannya sinyalnya ya kayaknya. Kedengarannya putus-putus gitu, Bang. Putus-putus ya. Lanjut, Bang. Bang Zuma lanjut. Ya, di situ katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan juga jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lain. Itu kata Al-Quran 1400 tahun silam.
Begitu berani Al-Quran itu pasang badan kemudian untuk mengatakan tantangan kepada jin, kepada manusia. Berkumpullah kalian, saling membantulah kalian untuk kemudian membuat serupa dengan Al-Quran. Kalian tidak akan pernah sanggup, kata Al-Quran. Nah itu tantangan. Bukankah mukjizat itu adalah tantangan kepada manusia? Seperti Nabi Isa menantang kepada manusia yang punya mukjizat. Nabi Musa menantang kepada manusia yang punya kemudian sihir, yang mampu mematahkan kemudian mukjizat-mukjizat yang datang kepada mereka. Mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad, Al-Quran menantang kepada Anda semuanya. Silakan Anda berkumpul membuat yang serupa dengan Al-Quran. Mereka tidak akan dapat, kata Allah. Mereka tidak akan dapat. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan sanggup membuat seperti Al-Quran. 1400 tahun silam. Masa iya? Kalau ini hanya karangan Rasulullah, kalau ini bukan mujizat dari Rasulullah, dari Allah untuk Rasulullah, maka semua manusia mampu membuat semisal Al-Quran. Tapi faktanya ada nggak? Tak ada. Mujizat Nabi Isa membangkitkan orang mati. Mujizat Rasulullah membuat kerikil-kerikil bertasbih. Gila nggak tuh? Gila nggak? Batu loh berbicara di jari-jari, di telapak tangan Rasulullah. Para sahabat mendengarkan batu-batu itu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerikil-kerikil itu bertasbih di jari jemari Rasulullah. Hebat kan? Kalau Nabi Isa membangkitkan orang mati, namanya juga orang dibangkitkan mah tinggal kasih roh. Ini kerikil, coy. Ada kucing pacaran di sini. Sana geser sana. Mochi keluar. Suh. Asik paman. Itu aja dulu tantangan Al-Quran kepada kita manusia dan juga makhluk jin. Bisa nggak kemudian? Nggak bisa kan? Bang, itulah tanda. Gimana? Bang, berarti mujizat dari dari Allah itu keempat sahabat itu ya, melalui keempat sahabat itu ya Bang ya. Loh kok jadi kayak gitu larinya? Beda itu penulisan, itu tradisi sanad mata rantai penyampaian Al-Quran kepada umat Islam. Itu bukan mukjizat lagi itu. Itu rangkaian daripada janji Allah. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya aku yang mewahyukan Al-Quran dan sesungguhnya aku juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa betul Al-Quran itu terjaga? Terjaga coy. Masya Allah. Coba aja ada yang berani membaca Quran di hadapan saya. Anda salah huruf saja, salah makhraj saja, salah tajwid, saya pasti tahu. Silakan Anda baca. Saya pasti tahu. Anda salah, keliru, saya pasti tahu. Insya Allah saya akan ngerti. Gila nggak tuh Quran? Coba. Nah sekarang kalau orang Jepang baca Bible, salah tidaknya ngerti gak orang Indonesia? Nggak ngerti. Coba Anda baca Bible di depannya orang Cina, bacalah itu. Maka orang Cina paham? Nggak paham. Tapi kalau Al-Quran, satu huruf salah sedunia bergemuruh. Itulah hebatnya mujizatnya Quran. Malah setelah Al-Quran memberikan tantangan, wahai manusia, wahai jin, berkumpullah kalian, bersatulah kalian untuk membuat semisal Al-Quran. Tak ada yang sanggup. Allah kemudian menurunkan tantangannya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Hud ayat 13, ayat 14. Am yakulunal tara, kata Allah, kalian tidak akan sanggup kemudian membuat semisal Al-Quran. Maka Allah menurunkan, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka maukah kamu berserah diri kepada Islam? Kata Allah. Bahkan mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Apa kata Allah? Kul, kata kepada mereka, datangkan 10 surah semisal Al-Quran.
Nah, tadi satu Quran, silakan satu kitab kalau ada. Turun lagi di tantangan Allah, tak akan pernah mungkin. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka cukup 10 surah saja. Mereka tidak akan sanggup kemudian. Setelah tantangan ini Allah berikan, tak ada juga yang sanggup memberikan 10 surah. Allah turunkan lagi tantangannya. Di dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat berapa? Ayat berapa? 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu meragukan Al-Quran, buatlah semisal yang kami turunkan kepada Rasulullah, maka buatlah kemudian semisal satu surah semisal dengan Al-Quran itu saja. Ajaklah penolong-penolongmu selain daripada aku, kata Allah. Tadi satu kitab, tak ada yang sanggup. Tuhan turunkan 10 surah, tak ada yang sanggup. Allah turunkan lagi satu surah. Sampai hari ini 1400 tahun, tak ada juga yang sanggup. Lalu mujizat apa lagi yang kalian cari dari Islam? Mujizat Al-Quran, mujizat apa lagi yang kalian cari-cari dari Rasulullah? Al-Quran ini saja tak bisa kamu bantah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu kata Allah. Tidak bisa satu kitab 10 surah, tidak bisa 10 surah, satu surah saja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tak ada yang sanggup. Kenapa Al-Quran itu? Nah, ini banyak yang tanya kepada saya. Bang Suma, ya paman, kenapa Al-Quran itu tak bisa dibuat sama orang biasa saja? Kenapa Al-Quran itu tidak bisa dibuat semisal satu surah saja? Meskipun malaikat, meskipun kemudian jin berkumpul untuk membuat satu surah, kenapa rupanya Al-Quran itu nggak bisa diserupakan dengan kitab-kitab yang dibuat oleh manusia? Apa masalahnya? Karena Al-Quran mengandung al-ijazul balaghah. Apa itu? Mukjizat dari segi keindahan sastra dan balaghah. Karena Al-Quran itu mengandung al-ijazul tasyrih. Al-Quran itu mengandung segi persyariatan hukum-hukum. Ketetapan dan penetapan hukum-hukum yang ada di dalamnya sangat-sangat adil, sangat sempurna, komprehensif. Itu Rasulullah 1400 tahun silam, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada internet, menyusun hukum-hukum di dalam Al-Quran begitu sempurna, begitu komprehensif, begitu adil. Sedangkan pemerintah kita sudah ada profesor, ada doktor, ada dokter, ada sarjana hukum, ada sarjana ini, itu berkumpul kemudian membuat sebuah aturan-aturan. Tunggu beberapa saat kemudian pasti aturan itu akan dirubah lagi. Al-Quran itu akan dirubah lagi. Al-Quran, tentu hukum-hukum aturan-aturan itu akan dirubah. Hukum-hukum yang aturan-aturan yang mereka buat itu akan direvisi. Bahkan dihapuskan, dihilangkan, diganti oleh aturan-aturan yang baru. Tapi Rasulullah, adakah yang mampu kemudian menghapuskan aturan hukum-hukum yang sempurna, yang komprehensif, yang Rasulullah sampaikan melalui Al-Quran? Ada? Tak akan ada, coy. Itulah mujizatnya. Itulah yang tidak bisa kemudian dikalahkan oleh apapun di atas muka bumi ini. Itu mujizat Al-Quran. Jadi kalau ada orang mencari mujizat di Islam, mana ada mujizat Rasulullah? Hei, Al-Quran saya mengatakan, kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu adalah kalamullah, mujizat yang kuberikan kepada Rasulku Nabi Muhammad, maka buatlah semisal Al-Quran. Tak sanggup kalian kan? Buat aja 10 surah. Tak sanggup kalian kan? Buat aja satu surah. Ada? 1400 tahun tak ada satupun yang mampu. Bangga dong saya sebagai umatnya. Bangga dong, bangga, Masya Allah. Rasulullah, aku menyayangimu ya Rasulullah. Aku menyayangi keturunanmu dan mencintai keturunanmu ya Rasulullah. Ya, silakan dilanjut Bang Darli. Ini ada Scorpio. Ito, ada masalah apa Ito? Ito, Scorpio. Scorpio, punya masalah baru Scorpio. Ya, Bang Darli, silakan Bang Darli.
Dibuka mute-nya Bang Darlik. Pertanyaan saya, mohon maaf nih, Kian Santang, Abang, Akang. Lanjut. Dengan saya Begus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu dan Nabi palsu yang akan datang melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Mujizat apa yang dimaksud oleh Yesus di situ? Mujizat kayak mana tuh? Sat, bisa nggak itu digeser lagi tuh? Wifi dikasih pindah, putus-putus loh. Netizen saya yang ada di mana? Di Afghanistan komplain katanya putus-putus suaranya. Di Bahrain Gurunda, bukan Afghanistan. Iya, di mana? Bahrain. Oh, Bahrain. Bahrain, di Riyadh, Turki, Mesir, Jepang, Korea, komplain semuanya. Jaringannya nggak bagus, kalian putus-putus. Gimana dong? Iya, anak Banua juga belum ya, anak Banua. Ya, anak Banua, Wajo, Sopeng, Tanetiri aja. Tanetiri Lau. Tanetiri Lau, Lamat Duk Peleng. Mangkoso, Ibaru, Pangkep, Pinrang. Mereka semua. Gimana dong Bang Suma? Malam ini kok jelek kali jaringannya. Gimana dong? Suruh satu orang suruh naik pohon, naikkan lagi tuh. Si rendah itu. Julius, selamat malam Julius. Anton, kok pada kabur? Takalar juga, iya Ji, Takalar Ji, Pak Luce lah Ji, sahabat ke Takalar, mantap. Nia injori jene pontos yagang Takalar nyarang di Balukang. Nia injo sate nyarang iya. Ete ai ero kupare ri Bolangi. Oh iya. Baji jintu mai di kanak-kanai. Undania anyarang rijene pontos yagang Takalara impo mama kidi siapa balinna sinampe injo dibayar siagang Bang Handi. Unatena injo nyarang alim injo sana arena ka Ibnu Kolam. Ampun Bang, nggak paham Bang. Atau onta kirim dari Riyadh kalau bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau maksudnya tidak ada kuda, ada Ibnu Kolam gantinya. Ibnu Kolam menjadikan kuda, balas si otot ayah. Amat sinampe. Udah tua dong dia, udah tua. Amotereng sinampe pun atau tua kamban juerkin jadi kuda. Mati aja. Balas si otot ayah. Kejo. Cek. Oh, Bang Andi agak feedback suaranya. Kejo. Atai. Ya Bang. Selamat malam. Muslim Bapak Kristen Bang? Muslim. Islam. Oh baik. Ada yang mau disampaikan silakan Bang. Ya mau disampaikan. Itu turunin aja Bang. Itu Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan atau anak Siti Maryam? Anak Siti Maryam. Atau Nabi Isa? Nabi Isa. Ada sekarang yang dibilang bahwa Nabi Isa sama Yesus itu adalah orang yang berbeda katanya. Itu gimana menanggapinya? Kalau yang disembah oleh saudara kita Kristen memang berbeda. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, ya Allah ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang gundul pacul ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Geser sedikit nak itu Iya. Kasih di atas pohon kelapa lebih tinggi lagi. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Aku
Aku hanya mengajarkan makultulahum ilama amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Manalah pernah aku mengajarkan yang kayak begitu. Nah, seirama kemudian dengan Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mana ada pernah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku? Aku aja sibuk menyembah kepada Tuhanku kok. Semalam-malaman aku berdoa. Matamu suwe, apa kamu gak lihat? Aku mengajarkan kepada muridku bagaimana aku itu taat menyembah kepada Tuhanku. Matius 26. Jelas semua itu. Matius 26 nomor 59, 39. Aku sujud kok menyembah kepada Tuhanku. Otakmu kemana? Kau sudah tahu aku sujud menyembah. Di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kamu sudah tahu aku menyembah kok kalian menuhankan aku. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kan gitu. Ah, benar. Sudah paham. Nah, gitu dong. Besok hari Jumat kemana? Ke masjid kan? Kemarin ke masjid itu, besok kan ke gereja. Enggak, saya ke masjid kemarin. Enggak kan? Ya, syukur, enggak kan di ini yang saya dengar itu sekarang itu malah yang dinaikkan itu Yesus sama Nabi Isa itu adalah orang yang berbeda yang diyakini oleh orang Islam itu. Memang berbeda. Isa katanya. Memang berbeda. Orang-orang bertanya kepada saya, Bang Suma, hari ini Anda mengatakan berbeda, besok Anda mengatakan orang yang sama. Ya iyalah, karena di dalam Bible itu dua oknum yang berbeda memang. Ada yang adalah Yesus Hamasiah dan ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, kan gitu. Tapi kalau dilihat dari lahirnya Nabi Isa sama Yesus itu ada kemiripan yang dilahirkan oleh, kalau di Kristen kan oleh Maria, kalau yang di surat Maryam itu kan Siti Maryam, itu yang dilahirkan Nabi Isa itu. Nah sekarang itu kok masih ada tandingan bahwa Nabi Isa sama Yesus itu adalah orang yang berbeda, itu gimana menanggapinya itu? Secara proses lahirnya itu sama, bahwa Nabi Isa dengan sama-sama lahir, sama-sama dilahirkan melalui Siti Maryam atau si Maria gitu loh. Iya, ya udahlah, nggak usah kita pusing. Yang kita harus pikirkan sekarang ini adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak ikut menyembah kepada makhluk, kepada roh. Kita harus bentengi akidah anak-anak kita dari serangan-serangan itu. Ajakan menyembah kepada roh itu yang kita harus hindarkan anak-anak kita sekarang. Seperti itu, Bang. Oke, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Maaf ya adik-adik sekalian, Dinda Natalia, maafkan saya. Tadi mangsanya kabur gara-gara saya ke atas sini. Maaf ya. Enggak, Gurunda emang mau kabur itu. Emang udah mau niat kabur itu dia itu dari tadi itu. Cuma ditahan-tahan. Kan Bang Zuma, dia mah cari-cari alasan memang. Tapi Bang Zuma datang memang dia ketakutan. Ya udah jelas lah ketakutan. Siapa yang nggak takut? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, makasih. Ya silakan, saya bisukan dulu kan Kian, Kang Santang, biar otennya bisa naik. Kayaknya payah ini kalau saya masih ngomong nggak naik-naik mereka. Kecilin saya Kang. Aduh, susah kalau dikecilin, Gurunda harus beli dulu minyaknya. Sama Bang Juma. Gak apa-apa, umpetin saya dulu, diumpetin dulu biar